Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rizko Dulian Samad, NIM 2402010182. Ya, di video kali ini saya akan membuat video yaitu nge-review ya dari mata kuliah eh, rekayasa perangkat lunak yang diampu oleh dosen Pak Bahtiar Syadi, Eskom MPD OCA. Nah, di video kali ini itu merangkum yaitu 14 pertemuan yang saya sudah menjadikan PPT ini ya. Tuh. Yaitu review komprehensif rekayasa perangkat lunak atau perjalanan dari konsep hingga validasi objektif. Nah, itu. Nah, ini saya menyajikan sebuah review yaitu kan komprehensif untuk mata kuliah rekayasa perangkat lunak, sebuah perjalanan akademis dari konsep teoritis hingga validasi objektif yang diampu oleh dosen Pak Bahtiar. Nah, mari kita bedah bagaimana sebuah sistem perangkat lunak dibangun dengan pendekatan rekayasa yang matang. Nah, untuk yang pertama itu ada software vs program fondasi RPL. Nah, di sini itu ada 3 ya. Ada program, software, dan iron trigger. Nah, kita mulai dari fondasi paling dasar, apa perbedaan antara program atau software. Nah, banyak orang yang keliru menyampaikan keduanya. Program hanyalah kumpulan instruksi biner yang dimengerti oleh mesin. Nah, jadi untuk menjalankan tugas tertentu, namun sebuah software atau perangkat lunak adalah kesatuan utuh dari program, prosedur, dokumentasi, dan data yang mempresentasikan solusi dunia nyata. Nah, gitu. Terus dalam rekayasa ini itu kita dikunci oleh iron triangle ini, yaitu mencari titik keseimbangan mutlak antara 3 variabel kinerja, biaya rendah, dan waktu penyelesaian yang tepat. Nah, gitu. Dari sebuah ini ada program, software, iron triangle ini itu pondasi dari dunia nyata ya, gitu loh. Terus lanjut, yang kedua ada daur hidup dan dampak finansial. Nah, terus di sini tuh mari kita lihat siklus hidupnya melalui SDLC ini. Nah, saya besarkan mungkin. Nah, SDLC ini itu tuh proses di dalam SDLC ini pada hakikatnya adalah sebuah investasi jangka panjang. Mengapa demikian? Karena jika kita melakukan kesalahan pada tahap awal, yaitu yang requirement apa analisis, ya dampaknya adalah malapetaka finansial seperti rumus yang tertera pada di PPT ini, ya cost production, terus apa ini 100 cost requirement. Nah, itu biaya memperoleh error setelah sistem dirilis bisa membengkak hingga 100 kali lipat dibanding mematangkannya di awal. Nah, oleh karena itu dokumen SRS atau Software Requirement Specification bertindak sebagai kontrak suci yang menyatu visi klien dan analisis secara mutlak. Dari dampaknya itu ditentukan oleh requirement analysis. Oke, lanjut. Slide kedua itu ada waterfall vs agile, mana yang baik. Nah, gitu. Nah, di sini metodologi mana yang harus kita pilih. Nah, gitu ya. Nah, di dalam rekayasa tidak ada satu metode yang cocok untuk semua jenis proyek. Nah, itu model tradition, ada juga seperti waterfall sangat kuat dari segi kedisiplinan dokumen ini dan cocok untuk proyek besar dengan persyaratan fungsional yang sudah statis dan pasti sejak awal. Namun, jika kita berhadapan dengan lingkungan bisnis modern yang sangat dinamis dan fluktuatif, maka agile development adalah rajanya. Itu loh, agile ini adalah development rajanya. Agile ini unggul atau mutlak dalam fleksibilitas perubahan dan kecepatan waktu pengiriman produk fungsional kepada penggunanya. Tuh.
Jadi cocokan itu adalah waterfall dan agile itu adalah raja di lingkungan bisnis yang dinamis. Tuh. Terus lanjut, ada deep, Scrum, dan Extreme Programming. Nah, ini ada dua, itu Scrum dan XP. Nah, mari kita bedah dua metode agile yang paling populer di industri ini, yaitu pertama ada Scrum ya. Nah, Scrum itu kerangka kerja terstruktur yang membagi siklus kerja ke dalam batas waktu ketat bernama sprints. Nah, itu ke dalam batas waktu ketat bernama sprint selama 4 minggu, progresnya divalidasi setiap 24 jam melalui daily stand up. Nah, itu. Jadi itu prosesnya itu divalidasi setiap 24 jam. Nah, gitu. Terus berdasarkan daftar keinginan user di produk backlog ini, ya daftar keinginan usernya tuh. Terus yang kedua ada Extreme ya, Extreme Programming atau XP. Nah, metode ini sangat teknis, mengenalkan praktik pair programming di mana dua programmer bekerja di satu layar untuk meminimalkan bug, mewajibkan pengujian tes case itu sebelumnya kode tertulis, serta menuntut keberanian tim untuk merombak total desain jika fungsionalitas sudah tidak efisien. Tuh. Terus lanjut, ada visualisasi logika via UML. Nah, di sini itu di dalam rekayasa perangkat lunak itu di dalam visualisasi logika via UML itu bagaimana kita itu cara kita mengunci logika arsitektur ini agar bisa dipahami oleh tim teknis. Jadi disinilah kita menggunakan UML, Unified Modeling Language, sebagai cetak biru atau blueprint visual, yaitu UML dibagi ke dalam dua taksonomi diagram. Nah, pertama itu ada struktural diagram. Nah, yang berfokus pada arsitektur basic dan struktur data statis, sistem seperti kelas, komponen, atau deployment diagram. Nah, itu. Kedua, yaitu ada behavioral. Nah, kedua ada behavioral diagrams yang merekam interaksi dinamis dan kelakuan sistem saat merespon event, seperti use case activity dan state machine diagram. Jadi ini tuh untuk bagaimana kita itu melihatlah logika yang ada di sistem ini itu berjalannya gimana. Itu kita bisa gambarkan secara via UML. Terus lanjut, yaitu ada trade-off analysis sistem B2B. Nah, sekarang kita itu masuk ke ranah pengambilan keputusan arsitektur melalui studi kasus sistem B2B. Nah, di dalam pertemuan ini itu sebagai software engineering kita wajib melakukan trade-off analysis atau analisis kompromi. Kita tidak bisa menebak secara subjektif. Jadi melalui perhitungan matris skor kredit kuantitatif yang mengatur variabel maintainability atau performance dan reusability. Nah, arsitektur object oriented design. Nah, gitu. Ya, kesimpulannya itu nih, object oriented design 3 terpilih sebagai arsitektur terbaik dengan skor kredit tertinggi 23. Nah, itu. Desain 3 berbasis UML ini tuh terpilih secara mutlak sebagai solusi terbaik dengan skor tertinggi, yaitu 23 poin tadi ya. Desain ini tuh terbukti paling adaptif dan aman dari resiko perubahan jangka panjang. Gitu. Mungkin ini kan bisa disebut itu apa ya namanya? Mengukur variabel maintenance gitu loh, kayak gitu, performanya dan
resolusi arsitekturnya, nah gitu. Jadi untuk ini sistemnya itu perubahannya untuk ini sangat panjang. Tuh. Terus yang kedua ada yang selanjutnya yaitu ada middleware dan sistem terdistribusi. Nah, aplikasi modern ini tidak berjalan sendirian, atau middleware adalah lem yang menyatukan platform berbeda. Tuh. Ada MOM Message Orient Middleware, ada URB Objective Broker. Namun, nah gitu ya, aplikasi modern skala besar tentu tidak berjalan sendirian ya. Nah, di sini kan ya, di situ ada komputer, mereka berdistribusi secara global. Disinilah teknologi middleware hadir sebagai lapisan lem pintar yang menyembunyikan perbedaan rumit antar platform hardware dan OS. Ada dua tipe yang kita pelajari, yaitu ada ini yang disebutkan saya tadi, ada MOM, ada URB. Nah, kalau MOM itu yang mengandalkan antrian pesan secara asinkron, sehingga pengiriman data tidak perlu mengalami delay, menunggu penerima online, dan kedua ya, ini ada URB. Nah, dalam yang MOM tadi itu kita itu mengandalkan antrian ya, pesan secara asinkron sehingga pengiriman data tidak perlu mengalami delay. Jadi tidak ada tunggunya, langsung dikirim. Dan yang kedua ini ada ORB, Object Request Broken. Yang ini tuh untuk mengotomatisasi pengiriman objek fungsional melintas jaringan melalui proses transformasi data biner disebut marshalling. Oke, mungkin saya selanjutnya lagi ada slide selanjutnya, yaitu ada 3 golden rules of UI design. Nah, setelah bagian backend selesai tadi ya, ada bagaimana kita menyajikan ke pengguna. Ini menurut Roger Prisman, antarmuka yang hebat itu bukan sekedar soal keindahan visual, melainkan kenyamanan beban mental dari pengguna sistem. Jadi kita wajib mematuhi 3 golden rules. Yang pertama ada place the user in control, yang kedua ada reduce the user memory load melalui teknik management tertahap, dan ketiga make the interface consistent. Nah, kepatuhan pada aturan ini sangat penting agar kita tidak menciptakan Frankenstein UI, sebuah desain antarmuka yang tampilannya tampak modern di luar namun hancur dan tidak konsisten di lapisan-lapisan halaman dalamnya. Itu. Jadi kita menurut menyakup tentang jadi itu jangan sampai desain ini baik di luarnya aja, tapi harus di dalamnya juga harus baik juga. Nah, itulah intinya. Terus selanjutnya ada kritikalitas sistem real time. Nah, di sini itu ada hard vs soft real time ya. Nah, di dalam dua ini yaitu tantangan rekayasa akan berada pada batas ekstrim ya. Ketika kita masuk ke arsitektur sistem real time ini, di sini kebenaran software tidak hanya ditentukan oleh logika, tetapi oleh ketepatan waktu fisik dalam hitungan milidetik. Nah, sistem ini kan dibagi menjadi dua, ada hard real time, dan soft real time. Nah, yang hard real time ini itu di mana keterlambatan respon sekecil apapun berarti kegagalan total yang fatal, seperti pada sistem airbag, mobil, atau reaktor nuklir. Dan untuk soft real time, dia itu di mana keterlambatan hanya menyebabkan penurunan kualitas kenyamanan layanan, seperti pada video streaming atau transaksi ATM. Seluruh perancangan sistem ini didominasi oleh manajemen alokasi sumber daya yang sangat rigid. Nah, itu intinya. Jadi selanjutnya ada puncak metodologi OOAD. Nah, untuk sudah dari tadi perjalanan kita. Terus
ini ada puncak metodologi OOAD yang ada di dalam materi rekayasa perangkat lunak mata kuliah ini. Itu ada OOD, Object Oriented Analysis dan Design. Nah, di sini sebagai penutup dari seluruh rangkaian perkuliahan, kita sampai pada puncak metodologi rekayasa, ya, yaitu OOAD. Nah, melalui paradigma berorientasi objek, aktivitas analis memetakan ranah masalah bisnis secara alami, sementara aktivitas desain menyusun cetak biru selalu teknis berbasis komputer yang solid. Nah, pendekatan ini memastikan bahwa perubahan kecil pada kebutuhan bisnis di masa depan tidak akan menghancurkan sistem lama yang sudah berjalan. Nah, seperti kutipan Indah pada slide ini, software engineering is more than coding, it's about engineering a future. Nah, itu. Mungkin itulah. Terus sebagai dan selesai ya. Terima kasih. Dan untuk demikian review komprehensif 14 pertemuan mata kuliah rekayasa perangkat lunak yang dapat saya sampaikan. Semoga ringkasan arsitektur ini dapat memberikan gambaran utuh tentang bagaimana sebuah perangkat lunak berkualitas tinggi dilahirkan ke dunia industri. Saya Rizko Dwi Ahmad. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.